Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, cobaan besar ataupun kecil memang akan menguji sebagian banyak pasangan suami istri. Dan hal itulah yang terjadi dan menerpa keluarga kecil Ria Ricis. Sebagaimana dirinya mencurahkan masalah dalam rumah tangganya di postingan Instagram, Ria Ricis sempat mengunggah mengenai 11 poin sebagai penyebab kehancuran rumah tangga. Tentu saja curhat Ria Ricis pun mengundang komentar dari netizen serta psikolog yang turut mengartikan maksud Ria Ricis memposting curahan hatinya. Lantas, seperti apakah penglihatan psikolog mengenai adanya masalah itu? Benarkah rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan sedang tidak baik-baik saja? Pada akhirnya lalu ditampilkan ke media sosial. Ini menurut saya kayak semacam curahan hati lah. Kalau saya melihatnya gini, ini kayak dia mengungkapkan suasana hatinya, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kebutuhannya, mengungkapkan perspektifnya tentang apa yang terjadi dalam pernikahan, gitu ya. Poin-poin yang diungkapkan menurut saya hal-hal yang entah mungkin terjadi betul di realita pernikahan dia atau memang secara umum bisa terjadi karena nggak cuma Ria Ricis yang mengalami masalah seperti itu, halayak ramai pun banyak gitu ya. Kalau saya lihat sekilas dari gesturnya, ekspresi yang sering ditampilkan di televisi dan media sosial dengan ekspresi yang tersenyum lebar gitu ya, interaktif gitu ya, bisa dipastikan memang baik Ria Ricis maupun Teuku Ryan ini orang-orang yang extrovert, berani lah. Apakah itu sebagai mencari perhatian? Menurut saya sih mungkin enggak ya. Untuk orang seperti Ria Ricis, dia dikelilingi oleh orang-orang yang kompeten, entah dari sisi agama, dari sisi pengetahuan terkait pernikahan. Saya yakin dia dengan mudah lah bisa menemukan gitu ya sosok-sosok yang bisa memberikan banyak pencerahan lah terkait itu. Pengaruhi oleh semua pengetahuan, pengalaman, luka batin atau traumatik yang pernah mereka lalui sebelumnya di kehidupan sebelumnya gitu ya. Nah, baiknya adalah antara si pria dan wanita ini mereka perlu saling keterbukaan untuk mengungkapkan visi misi mereka pada saat mau menikah. Aku ingin pernikahan yang seperti apa sih? Aku butuh sosok seperti apa sih? Aku ingin menjadi seperti apa nanti? Berkarir bagaimana? Mencari uang bagaimana? Termasuk pada akhirnya juga harus membuat kesepakatan antara bagaimana untuk mengasuh, mencari nafkah, hubungan seks gitu ya, pengelolaan uang, termasuk bagaimana harus berbakti kepada orang tua dan mertua. Nah, kalau ini tidak dilakukan, banyak pasangan yang pada akhirnya setelah menjalani pernikahan, mereka sama-sama syok. Nggak tahu, kita tidak bicara ini orangnya baik atau ini orangnya buruk. Tidak, karena kembali lagi, masing-masing mereka ini bawa perspektifnya masing-masing gitu ya. Oh, aku inginnya pernikahan yang A. Ternyata pasangannya aku ingin pernikahan yang B. Nah, ini kan nggak ketemu jadinya gitu. Apakah mereka sama-sama orang yang jahat? Belum tentu, hanya mereka memiliki perspektif yang berbeda. Mungkin sudah lelah kali ya. Biasanya gitu, itu ungkapan emosi, entah sifatnya sesaat atau karena sudah merasa sudah tidak ada jalur komunikasi yang bisa untuk menjembatani perbedaan perspektif antara tadi tuh suaminya dan dirinya gitu ya. Kalau ada postingan dari Mbak Ria Ricis ya tentang 11 poin yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga, itu udah umum. Sudah umum ya, setiap orang boleh saja beliau mungkin mengambil daripada beberapa penggalan-penggalan kalimat bijak, hikmah dari para asatidz atau ustadz yang tentang rumah tangga. Tentunya itu kan bicara umum. Jangan jadi juga netizen menyatakan bahwa ini ada something dengan rumah tangga beliau ya. Ya memang pertama tidak boleh ada unsur ikut campur dari siapapun, karena rumah tangga itu adalah berdua, suami dan istri. Ya tidak boleh ikut campur orang tua, mertua, ya, adik, kakak, ipar dan lain sebagainya. Ini urusan rumah tangga itu urusan berdua, ya. Kayak kita atau orang tua ini hanya sebagai pemberi nasihat, memberikan masukan, ya, memberikan doa pada mereka, dan jangan larut, ya. Bagi suami harus dekat dengan orang tua istri. Tentunya kita berharap semua agar mereka tetap dalam, insya Allah baik-baik saja, dalam kebaikan, dalam senantiasa diberikan keberkahan, dalam kondisi suka maupun duka.
Berada di ujung tanduk, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang tengah menjadi sorotan. Namun, kendati hal tersebut kini booming, Okky Setiana Dewi dan juga Cindy selaku kakak-kakak dari sang YouTuber pun turut buka suara. Menurut keduanya, sang adik tak mengalami masalah apapun dalam rumah tangganya. Lantas, seperti apakah bentuk klarifikasi yang coba disampaikan kedua kakak dari Ria Ricis mengenai adanya isu miring tersebut? Kayaknya apapun jadi rame ya. Saya nggak tahu apa-apa, tapi yang saya tahu nggak ada apa-apa. Yang saya tahu baik-baik aja. Hari ini mereka datang seperti biasa, nggak ada apa-apa. Dan kemarin-kemarin kita juga komunikasi kan kita punya grup family biasa-biasa aja gitu. Nggak ada apa-apa sih ya, Mbak. Saya nggak tahu apa-apa soalnya. Saya nggak bisa jawab apa karena nggak ada apa-apa juga. Saya nggak tahu. Nggak ada apa-apa. Kalau menurut saya, karena saya sendiri semuanya berjalan seperti biasa. Kita masih buka puasa bareng-bareng terus. Hari ini Moana juga datang hari ini gitu. Dan tadi juga ada ibu ya, ada keluarga-keluarga kita lah, ada tante-tante kita juga datang pada hari ini, berjalan seperti biasa. Tanggapan saya mohon doanya, karena setiap manusia pasti ada apa ya, ada problema kehidupan ya, kita semua juga. Yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih tanggapannya. Ya alhamdulillah baik-baik aja, namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah semuanya, alhamdulillah baik-baik aja. Tapi kalau sharing nggak sih dok? Namanya setiap keluarga pasti punya sesuatu yang ada yang privasi, ada yang bisa di-sharing bersama. Intinya sih kayak gitu sih. Gini ya, kita setiap masing-masing kita kan punya keluarga intinya masing-masing ya. Jadi kita mungkin ada sesuatu yang kalau misalnya ada problematika pasti ada yang dijaga privasinya, ada yang kalau tentang keluarga besar kita sharing bersama, itu sih kayak gitu. Saya kurang tidak mengikuti sampai hal sedalam itu sih. Intinya mohon doanya aja. Insya Allah semua baik-baik aja. Kalau dari saya pribadi memang kita baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, semuanya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Intinya kalau tanggapan saya, teman-teman semuanya, teman-teman netizen juga, itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga, terutama terima kasih yang sudah perhatian dan juga intinya mohon doanya aja. Baik-baik aja semua.